lagi pakai setelan safety kayak gini, terus lihat alat berat juga, pasti pada ngira aku lagi di proyek atau enggak lagi di lahan tambang, ya kan? Salah guys, karena sekarang aku lagi di Astra-Tech Cikarang. Area kampusnya luas banget ya guys. FYI, ini tuh total lahannya itu 5 hektar. Nah makanya emang Astra-Tech ini punya banyak banget fasilitas yang mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. Salah satunya area komunal ini. Ini adalah area di mana mahasiswa bisa pakai untuk kumpul-kumpul, untuk event-event, dan lain-lain. Astra-Tech juga punya berbagai fasilitas lain seperti ruang kelas, laboratorium, workshop, dan juga yang menarik ada dormitori 8 lantai untuk para mahasiswanya. Nah selain itu juga ada banyak lapangan-lapangan olahraga kayak badminton, basket, dan lapangan-lapangan lainnya. Nah di kampus ini ada 6 program Diploma 3 dan juga ada 2 program Sarjana Terapan atau D4. Nah, di sini adalah workshop prodi teknik produksi dan proses manufaktur. Di sini mereka belajar untuk mengoperasikan, mensupervisi, termasuk melakukan rekayasa dalam proses produksi. Nah, kita lihat deh di sana. Di sana tuh ada VR gitu. Jadi mereka bisa simulasi kayak latihan sebelum mereka pegang alatnya beneran. Keren banget ya. Nah, sekarang kita lagi ada di workshop teman-teman dari Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Nah, ini ada alat-alat, aku agak penasaran nih sama yang itu. Kita lihatin. Mas. Oke. Seru banget sih Mas, boleh dong diceritain lagi ngapain sih barusan? Oke, jadi aku tuh tadi jadi lagi simulasiin building information modeling yang udah sebelumnya kita buat gitu. Jadi ini tuh gambar tentang kampus dari Politeknik Astra ini gitu. Wow, ini tuh kayak 4D gitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Kita bisa sekali. keliling dong pakai ini? Iya, bisa. Pengen nyobain boleh ya? Kita cobain boleh nggak? Boleh. Oke, yuk. Ajarin dong cara makainya gimana? Jadi ininya dipasang seperti biasa. Gitu. Nah, nanti di belakangnya ini ada skrup. Aduh, gimana nih? Nah, ya gitu. Nanti ini di belakangnya ada skrup, Mbak. Di belakang helmnya. Bisa dikencingin di situ. Nah, nanti ini ada kontrolernya, Mbak, ini. Sorry, dipegang. Ini kontrolernya. Nah, nanti buat maju mundurnya bisa pakai tangan yang di sininya. Tinggal dipencet. Ya, pencet aja. Nah, seperti itu. Ih, keren banget. Ini real banget loh Mas. Ini yang bikin permodelannya juga teman-teman dari mahasiswa ya? Iya, tentunya dari mahasiswa juga. Wah, keren banget. Ini kita bisa masuk ke dalam ruangannya juga nggak? Bisa. Oke. Mas kok nggak maju sih? Oke. Oke, thank you ya Mas ya. Udah diajarin cara makainya nih. Nah, sekarang aku boleh dong ngobrol-ngobrol dikit boleh ya? Kenapa sih kuliah di Astra-Tech? Astra-Tech ya. Pertama, Astra-Tech kan ada di bawah naungan Astra Internasional yang tentunya perusahaan yang salah satu yang terbesar gitu loh di Indonesia. Jadi ya saya harap dengan masuk Astra-Tech ini saya bisa masuk lini bisnisnya Astra. Nah, selain itu Astra-Tech juga punya beasiswa. Jadi bisa dibilang saya kuliah di sini full gratis, bahkan dibayar gitu. Oke, luar biasa. Sukses ya Mas ya. Thank you. Kita lanjut yuk. Di sini adalah workshopnya Prodi Mekatronika. Nah, di sini mereka diajarin dari mulai mekanik, elektronika, terus teknologi informasi, dan juga sistem kontrol. Makanya harus hati-hati kalau nggak bisa kesetrum. Ini aku penasaran banget sama yang ini karena ada robot-robot gitu ya. Coba kita ngobrol ya. Halo, kamu namanya siapa? Aku namanya Tata. Oke, kamu lagi apa sih? Jadi ini tuh robot
Six Axis Articulated Robot atau arm robot, dimana robot-robot kayak gini tuh biasanya dipakai di industri untuk pick and place atau buat mindah-mindahin barang Kak. Oke. Kalau yang lain ada apa lagi nih di sini nih? Kayaknya banyak nih robot-robotnya. Nah kalau yang di situ tuh sama kayak gini Kak, tapi kalau yang itu bedanya dia 4 axis, untuk fungsinya juga pick and place juga. Buat yang sebelah sana itu ada mesin CNC yang diinovasikan sendiri sama dosen-dosen Astra, dimana dia nggak cuma untuk CNC tapi untuk alatnya nanti dipindahkan gitu. Dan juga di sini juga ada modul PLC, serta yang ditunjukin itu namanya HMI-nya. Nah ini salah satu yang terbaru di Mechatronica, namanya MPS atau Modular Production System. Dia kayak simulasi produksi gitu Kak, mulai dari pemesanannya sampai nanti dimasukin ke rack storage ya. Di situ juga ada arm robot lagi, tapi di situ lengannya ada 2, beda sama yang ini. Nah untuk yang ini juga sama seperti mesin yang itu, tapi ini versi agak diperbesar sedikit. Ini dua-duanya handling, yang satu handling untuk pick and place, yang satu yang ditambahkan tutupnya gitu. Oke. Nah kalau yang jalan-jalan ini apa sih? Nah kalau yang jalan ini yang baru di Mechatronica juga, namanya Trackless AGV. Dia bisa digunakan untuk memindahkan barang gitu di industri gitu Kak. Wow, keren banget. Mau coba naik Kak? Emang bisa? Bisa dong, kan ini batasnya sampai setengah ton. Oh, aku nggak nyampe sih setengah ton. Aku mau nyobain boleh ya? Boleh dong. Oke, ini tinggal naik aja. Aku takut jatuh enggak ya? Enggak. Wah. Udah. Terima kasih ya Tata ya. Sama-sama Kak. Thank you ya Tata, aku lanjut lagi. Iya Kak. Sekarang kita ada di laboratorium otomotif. Bisa dilihat ya, alat-alatnya lengkap banget. Sehingga mahasiswanya nggak cuma belajar di kelas, tapi bisa langsung praktek juga di laboratorium ini. Mahasiswa di sini nggak cuma dilengkapi dengan skill-skill teknikal aja, tapi skill-skill manajemen otomotifnya juga dibekali gitu. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja otomotif untuk yang servis dan juga perawatan otomotif. Nah, selain itu, Astratek juga kerjasama dengan program Meister di Jerman. Penasaran kan kayak gimana? Kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk. Nah, sekarang kita udah bersama dosen pengajar sekaligus lulusan program Meister. Nah, boleh dong kenalan dulu dengan Mas siapa? Dengan Elkoy Mbak. Dipanggilnya? Elkoy aja. Elkoy, oke. Mas Elkoy ini lulusan Meister ya? Iya. Boleh nggak sih diceritain Mas, program Meister itu apa? Oke, program Meister itu salah satu portofolio punya Politeknik Astra di bidang sertifikasi internasional. Jadi selain pendidikan formal, ada D3, D4, kita juga punya sertifikasi internasional dalam bentuk Meister atau sekarang disebutnya Bachelor Profesional di bidang otomotif. Nah, ada 4 yang dipelajari Mbak Hifa. Yang pertama teori otomotif, praktek otomotif, lalu mereka juga belajar bisnis, hukum, finance, dan juga belajar pedagogik gitu. Nah, durasi pembelajarannya 10 bulan, lalu nanti di ujung itu ada sertifikasi, dan yang mensertifikasi langsung dari Jerman. Kita kerjasama dengan Kadin Jerman, HWK, lalu ada ZDK, Asosiasi Perbengkelan Jerman, dan Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman atau disebutnya Econit. Seperti itu. Berarti selain mendapatkan gelar diploma gitu ya, akan mendapatkan gelar sertifikasi juga ya Mas ya? Iya, bagi yang ikut program ini mereka akan dapat sertifikasi, yang penting lulus. Jadi persiapan dulu, setelah itu di ujian sertifikasi. Oke, menarik banget ya. Sekarang kita jadi lebih tahu tentang program-program yang ada di Astratek, salah satunya adalah sertifikasi Meister. Thank you ya Mas El ya. Sama-sama Mbak, thank you juga. Di Astratek saat ini memiliki program studi baru, yaitu Teknologi Rekayasa Logistik, yang mana program studi ini merupakan jenjang pendidikan level Diploma 4 atau lulusannya nanti akan menyandang gelar sarjana terapan. Oke, di program studi ini akan mempelajari seluruh kegiatan logistik dari hulu sampai ke hilir. Harapannya mahasiswa-mahasiswi di program studi Teknologi Rekayasa Logistik dapat mengelola logistik secara efektif dan efisien.
Astra melalui Yayasan Astra Bina Ilmu meresmikan gedung kampus AstraTech yang merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi di Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat. Kampus baru AstraTech menjadi salah satu wujud nyata kontribusi Astra bagi Indonesia dalam meningkatkan jumlah SDM unggul dengan latar belakang pendidikan vokasi berbasis teknologi. Peresmian kampus AstraTech dihadiri oleh Presiden Direktur Astra, Joni Bunarto Condro, Direksi Astra, serta Eksekutif Grup Astra. Selain itu, dihadiri juga oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Warsito SSI DEA PhD. Semangat Astra mendukung kemajuan industri vokasi untuk hari ini dan masa depan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals Indonesia. Nah, tadi kita udah bersama-sama menyaksikan serunya launching AstraTech yang ada di Cikarang. Terus sekarang aku beruntung banget karena berhasil dapat waktunya Direktur AstraTech yang sibuk banget katanya. Yaitu Bapak Tony Harli Silalahi. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Mbak Haifa. Oke Ya. Pak, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang AstraTech. Ya, boleh, boleh. Oke, ini aku banyak banget yang mau tahu tentang AstraTech. Ya. Nah, ini kan AstraTech ini ada perubahan nama ya Pak ya? Tadinya Politeknik Astra jadi AstraTech. Itu alasan dibalik itu apa sih Pak? Ya. Jadi tadinya nama kita lengkapnya itu Politeknik Manufaktur Astra, disingkat Polman Astra. Nah, tahun 2021, tepatnya tanggal 21 April, pengajuan perubahan namanya disetujui oleh Kemendikbudristek dan kita resmi berubah dari Politeknik Manufaktur Astra menjadi Politeknik Astra saja, tanpa ada kata manufaktur. Nah, ini bukan berarti kita meninggalkan pembelajaran di bidang manufaktur, tetapi ini menunjukkan Politeknik Astra yang sekarang program studinya tidak hanya terkait hal-hal yang menyangkut manufaktur, tetapi di luar manufaktur juga ada. Karena itulah namanya cukup Politeknik Astra saja. Nah, dulu Politeknik Manufaktur Astra disingkat Polman Astra, maka sekarang juga ada singkatannya, yaitu AstraTech. Mengapa singkatannya AstraTech? Karena Politeknik Astra, kalau dalam bahasa Inggris itu Astra Politeknik. Jadi Astra Politeknik disingkat menjadi AstraTech. Demikian Mbak Haifa. Jadi lebih keren sih emang ya, jadi AstraTech gitu ya Pak ya. Nah, ini kan kampusnya juga baru ya Pak ya? Ya, betul. Nah, yang membedakan kampus-kampus yang sudah ada sama kampus yang baru sekarang apa Pak? Ya, kampus kita berbeda dengan kampus sebelumnya. Kalau kampus sebelumnya itu berada di kompleks perkantoran Astra di Sunter. Nah, sekarang kita punya kampus sendiri di kompleks Politeknik Astra. Jadi di lahan seluas 5 hektar ini hanya ada Politeknik Astra, tidak bercampur dengan perkantoran sehingga bisa lebih fokus menyelenggarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan tinggi vokasi. Nah, bedanya dengan kampus lainnya apa? Tadi pertanyaan begitu, ya saya tidak hafal semua kampus-kampus yang lain, tetapi kita menonjolkan keunikan kampus kita. Pertama adalah kampus kita ini desainnya dirancang memang untuk pendidikan vokasi, karena itu kalau kita lihat ke dalam, kelas dan juga lab dan workshopnya itu berdekatan. Nah, yang kedua adalah kita berada di tengah-tengah kawasan industri. Dan walaupun berada di tengah-tengah kawasan industri, kita coba membangun kampus yang hijau. Ya, sekeliling kita ini ada pohon-pohon yang kita pertahankan dengan baik, pohon-pohon yang sudah besar dan rindang. Dan kita menanam juga pohon-pohon memang belum begitu besar karena baru ditanamnya. Ada juga taman di tengah-tengah kampus, ya Taman Amuba. Kita harapkan nantinya pohon-pohonnya menjadi besar dan menjadi rindang sehingga menjadi green campus in the midst of industrial area. Luar biasa loh Pak Tony. Berarti ini akan semakin hijau lagi ya Pak ya? Oh iya, iya. Pohon-pohonnya sudah makin rapat dan makin tumbuh besar gitu ya Pak ya? Oke, nah sebagai lembaga pendidikan nih Pak, tentunya terus berinovasi betul ya Pak ya? Betul. Nah, integrasi pendidikan modern seperti apa sih Pak yang sudah dikembangkan nih di AstraTech? Ya, pertama adalah
pendidikan kita berusaha untuk supaya alat-alat pembelajaran prakteknya yang ada di dalam kampus bisa mengadopsi teknologi-teknologi modern. Misalnya seperti kita tahu industri manufaktur itu diperkenalkan teknologi-teknologi yang terkait industri 4.0 ya, flexible manufacturing system, kemudian juga ada teknologi pendukungnya, ada 3D printing, robotika dan sebagainya. Nah, kita mengadopsi itu dengan mengadakan alat-alat pembelajaran yang terkait itu. Nah, kemudian kita juga mendorong dosen-dosen kita melakukan kajian-kajian riset yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Misalnya ada riset di bidang heavy loaded trackless automated guided vehicle. Nah, ini adalah automated guided vehicle, itu alat angkut yang dirancang bisa ngangkut sampai 400 kg dan itu bisa bergerak di misalnya di pabrik mengangkut barang. Kalau sebagian yang teknologi lama itu ada tracknya, dia ngikutin garis track itu, tapi dosen-dosen kita mengembangkan yang disebut trackless. Memang produk itu sudah ada dijual di luaran, tapi kalau diimport mahal. Dan kemudian dosen kita melakukan riset untuk itu, mengembangkan itu, dapat dana matching fund dari Kemendikbudristek tahun 2022 dan berhasil membuat produknya dan akan kita kembangkan terus supaya bisa nanti dikomersialisasi, diluncurkan, mendukung industri modern masa kini. Sehingga melalui pengajaran dan penelitian ini kita harapkan kualitas pendidikan kita menjadi lebih unggul. Oke, modern banget ya. Ini aku merasain banget industri 4.0 itu ada depan mata kita nih, Pak. Iya, iya. Oke, nah tentunya mahasiswa ini kan nanti akan bekerja ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, di masa mendatang nih, Pak, sebenarnya apa aja sih yang dipersiapkan sama Astratek untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya menghadapi dunia kerja? Ya, kita mempersiapkan mahasiswa kita menghadapi dunia kerja itu bukan hanya mempersiapkan mereka terkait hard skill-nya, technical skill-nya, tetapi mempersiapkan mereka juga dari segi soft skill-nya, yaitu misalnya kolaborasinya, inovasinya, ketangguhannya, dan bukan hanya terkait dengan perilaku, tetapi juga kita menanamkan untuk lifelong learning. Kita menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjadi manusia pembelajar, sehingga ketika mereka masuk ke dunia kerja, di dunia kerja belum tentu semua hal yang harus dikerjakan di situ pernah kita pelajari waktu kita kuliah. Ya, Mbak Haifa mungkin ngalami bahwa ketika masuk kerja tidak semua hal yang disuruh dikerjakan di tempat kerja pernah dipelajari waktu kuliah. Pak. Nah, untuk itu kan harus belajar lagi. Betul. Harus bisa belajar mandiri, dan kita tanamkan hal itu kepada mahasiswa kita sehingga ketika masuk dunia kerja bisa siap mengikuti segala tantangan di dalam dunia kerja itu. Oke, jadi mudah-mudahan setelah lulus gitu ya Pak, mahasiswa-mahasiswa ini siap ya menghadapi tantangan apapun di dunia kerja, termasuk tidak berhenti belajar. Iya, betul. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, harapannya Bapak untuk Astratek ke depannya seperti apa Pak? Ya, kita mengharapkan Astratek ini bisa semakin dikenal masyarakat sebagai politeknik pilihan dan politeknik unggulan. Bagi kami yang paling penting adalah kita bisa menjadi politeknik unggul menurut kacamata industri, memenuhi kebutuhan industri dari segi kompetensi anak didik dan juga dari segi pengembangan dan transfer teknologinya. Dan kami mengembangkan dosen-dosen kami dan juga fasilitas kami, mahasiswa kami menuju kepada hal itu. Oke, luar biasa. Nah, menarik banget ya rekan-rekan semuanya. Nah, itu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak atas Haifa. Waktunya. Kita jadi lebih tahu banyak tentang Astratek. Thank you Pak. Ya, terima kasih. Sampai bertemu. Kali ini saatnya kita mengakhiri perjalanan kita keliling-keliling kampus Astratek Cikarang. Emang ya, nggak cuma kampusnya yang canggih, tapi fasilitasnya juga lengkap tentunya untuk mendukung pengembangan vokasi. Nah, thank you banget buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Bye guys!